Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat Allah yang sampai detik ini kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah, yaitu bertakwa kepadanya dengan beribadah kepadanya, meninggalkan larangannya dan melaksanakan perintahnya. Selawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita berharap syafaatnya. Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim kita, mari kita sama-sama bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah, maunahnya Fatihah, karamahnya Fatihah, nurnya Fatihah, senantiasa Allah ampuni dosa orang-orang tua kita dan Allah maafkan segala kesalahannya. Ala hadiniyah wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada kesempatan malam hari ini yaitu para pendosa yang bicara hidayah, para pendusta agama yang sepertinya bicara agama. Malam hari ini mari kita sama-sama kaji bahwasannya apa yang kita lakukan, baik itu ucapan, niat hati kita, itu semua diketahui oleh yang maha hidup. Dalam kitab Kifayatul Awam dijelaskan bahwa kehidupan dunia ini karena ada yang maha hidup. Dalam istilah ilmu tauhid, sifat maknawi adalah sumber daripada seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tidak akan terjadi sifat kudrat irodat, tidak akan pernah terjadi sifat Allah yang berupa mendengar, sama, atau basar yang melihat, tetapi karena ada sifat ma'ani yaitu hayat, yaitu yang maha hidup, maka terjadilah kehidupan, maka terjadilah kudrat irodat, maka terjadilah sama, basar, kalam, kehadiran, muridan, aliman, hayan. Yang paling utama adalah maknanya hayat, yaitu yang maha hidup. Maka semua kehidupan bergantung yang maha hidup. Begitu juga dengan kita. Kalau sudah mati, kalau sudah tidak hidup, maka mata ini tidak ada fungsinya, telinga ini tidak ada fungsinya, tangan ini tidak ada fungsinya. Sambil kita mengingat kembali teman kita, saudara kita, sahabat kita yang barusan kita bacakan tahlil, tahmid, tazkir, khusus doa buat mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah di masa hidupnya, kontrak hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pelajaran buat kita, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadisnya, kafa bil mauti mauizah, cukup kematian adalah pelajaran yang paling baik,
pelajaran yang langsung menyentuh nurani kita selaku manusia. Tidak ada daya upaya kecuali Allah yang maha hidup, yang sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih bisa bergerak lisan kita, masih bisa mengucap lisan kita, masih mendengar telinga kita, masih bergerak jantung kita, memompa darah kita, sehingga kehidupan terjadi pada tubuh kita, aktivitas bisa kita lakukan. Dan inilah pelajaran yang paling kuat. Rasanya teman kita masih ada, rasanya sahabat kita masih ada, saudara kita masih ada. Baru lebaran kemarin berkumpul dengan kita, tapi itulah umur yang menentukan yang maha hidup. Maka kembalikan kehidupan itu. Mereka hanya mati dalam keadaan fisik, ruhnya mereka tetap hidup karena bersama dengan yang maha hidup. Maka sebutkanlah ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang menghidupkan, hidupkan kembali hati kami untuk ingat kepada Allah. Hidupkan kembali agar kami tidak menjadi orang-orang yang dusta dalam ayat-ayat Allah. Dan inilah konsep malam hari ini yang akan saya sampaikan. Jangankan orang yang biasa bicara agama, bicara dakwah, bicara pelajaran agama, bicara dalil, bicara Al-Quran, bicara hadis, bicara iman, tetapi hakikatnya sang pendosa pun sering kita dengar ucapannya adalah ucapan agama. Ini contoh dalam istilah ilmu tauhid agar bisa membedakan mana itu bahasa keyakinan yang berkaitan dengan petunjuk berupa hidayah, mana bahasa yang menjadikan hidayah itu sebagai tameng. Sebenarnya kata mereka itu pendosa, jelas-jelas pendusta agama. Contoh, potong babi dengan baca bismillah, mungkin pernah dengar. Dari babinya sudah pendusta, manusianya pendusta, tapi bicaranya bismillah. Makan babi bismillah, ini contoh pendosa bicara hidayah. Kalau orang yang baca bismillah mau makan, mau beraktivitas, memang dia manteng karena Allah, yakin kepada Allah, itu bukan pendusta. Tapi mereka yang melanggar agama, yang jelas-jelas melecehkan agama, menghina agama, itu yang disebut pendusta ngomong hidayah, pendusta ngomong agama, pendusta ngomong keyakinan. Ini yang perlu diingat oleh kita. Imam Ghazali pernah menegaskan, hati-hati dengan kalimat hidayah, hati-hati dengan kalimat din, hati-hati dengan kalamullah, hati-hati dengan firman Allah, hati-hati dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu hakikatnya adalah kalimat kebenaran, kalimat hidayah. Jangan disalahgunakan untuk menutupi aib dosa kita. Tapi sekarang zaman sudah terang-terangan di media sosial, bahkan kita sering ketemu juga. Makanya dilarang kita berteman dengan orang-orang yang bicara agama tapi kelakuannya di luar agama, bicara hakikat agama tapi perbuatannya jauh dari agama. Ini yang dimaksud Imam Ghazali adalah orang-orang yang imannya dalam istilah ilmu tauhid bukan don, ya, tapi imannya imam mardud. Karena ukuran iman itu imam ta'alluq, iman yang ittabi'u la yas'alukum ajro, sekedar ingat-ingatan aja itu masih bagus. Tapi kalau iman yang bertolak belakang, berbuat dosa, yang penting berbuat baik. Contoh nih, pekerjaannya berbuat dosa, maling, tapi bahasanya maling beriman. Ini salah. Ini yang disebut pendosa bicara hidayah. Nggak ada maling yang beriman, nggak ada. Cara maling aja udah dilarang sama Allah, nggak benar itu. Nah, saya matat biar kerjanya jadi utama malam, yang penting berbuat baik. Itu kalimat kayak yang benar itu. Nah, itu kalimatnya kayak yang benar itu, ngomong kayak orang benar itu.
Ya, jelas-jelas dia meninggalkan sholat, jelas-jelas dia tidak melaksanakan perintah Allah yang pokok aja gak laksanain. Tapi bahasanya bahasa hidayah, kayak iya aja, kayak orang bener aja. Nah, hal demikian kalau kita kembali kepada tauhid, kembali kepada keyakinan, kembali kepada kesadaran, kita sadar kalau kita melakukan seperti itu, hakikatnya di mata Allah kita ini pendusta, Pak. Dan itu jelas, yang disebut dengan pendusta agama itu jelas. Suratnya sudah dibaca, tafsirnya sudah didengerin, dan itu sudah ada videonya. Ya, sama Ustaz Ghazali, araital ladzi yukazzibu bidin, kazzaba yukazzibu, fa'ala yufa'ilu. Jelas, tegas. Pendusta itu walaupun dia bicara benar, tapi Allah telah tunjukin bahwa yang bikin itu bukan hidayah, bukan petunjuk yang benar, karena yang ucap bukan orang benar. Yang diucap seperti benar, tapi yang mengucap, makanya hati-hati kata Nabi, unzur makola wala tanzur mankola. Lihat isinya, jangan lihat orangnya. Apalagi kita tahu orangnya, tahu hari-harinya, kerjaannya tukang tipu misalnya, ya, ngomong kayak yang bener, nyuruh orang sholat, dia sendiri enggak sholat, nyuruh orang sodako, dia sendiri sodako. Kalau profesi boleh, jangankan orang biasa, seprofesi ustadz pun bisa dikatakan pendusta. Dia dapat dari hasil agama, tapi dia melupakan tanggung jawab di agama. Tadi kalimatnya ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sebelum orang lain, keluarganya dulu, wazil kurba, orang dekat dulu, apalagi dia anak yatim, apalagi keluarga kita, dahulukan. Kalau kita dikasih amanah rezeki itu dahulukan. Ini sama orang bagus, sodako, sama apa lagi, sama teman bagus, saudara sendiri dicuekin, apalagi jelas-jelas dia anak yatim, saudara kita dekat, entah itu adik kita, kakak kita, yang jelas-jelas walinya nanti kita, itu nggak dipedulikan. Lebih-lebih menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, ini orang sadis sebenarnya, orang pendusta agama itu begitu, itu yang ringan. Dan ini kata Imam Ghazali, sulit untuk mendapatkan hidayah yang benar, tertutup hatinya. Dalam Al-Quran jelas tuh, kalabal rona, penyakit sudah masuk dalam hatinya. Kalau dirinya sendiri sudah berdusta, dirinya sendiri tidak meyakini apa yang diperintahkan oleh Allah, ya jelas nutup hatinya, nutup hidayah. Susah buat bicara benar, untuk melakukan yang benar. Kalau bicara mungkin gampang, tapi prakteknya susah. Makanya di sini saling mengingatkan, introspeksi diri, evaluasi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kita mikirin orang, kesalahan orang, udah lebih banyak introspeksi diri aja. Sudahkah kita dikatakan pendusta? Apa orang yang betul-betul menyampaikan kebenaran agama Allah lewat hidayah? Orang yang gampang lihat hidayah itu contoh aja, segala sesuatunya dia memberikan contoh, apapun bentuknya, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, baik itu ibadah sholat, zakat, ataupun amal soleh yang lainnya. Dia memberikan contoh, nggak banyak bicara, tapi contohnya dia lakukan, aktivitasnya dia lakukan. Lebih-lebih ucapannya, insya Allah ucapannya tidak meyakinkan bagi orang-orang yang berharap hidayah dari Allah, bagi orang-orang yang masih tetap yakin kepada Allah, apapun bentuknya adalah bentuk pertolongan Allah, semua diatur oleh Allah, ini semua juga karena kehendak Allah. Insya Allah apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itulah yang disebut dengan petunjuk hidayah dari Allah. Makanya gampang orang ikutnya. Tapi kalau orang yang munafik, orang yang pendusta, ada satu tempat wadah, tempatnya itu jelas.
dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka maupun di dunia, dipisah itu. Kalau di neraka ketahuan paling bawah, asfala safilin. Tapi di dunia namanya bargot. Bargot itu tempat wadah. Aktivitasnya sampai ruhnya pun dipisah oleh Allah. Dalam kitab Tahmil Ghafilin jelas tuh. Ruhnya pendusta agama, ruhnya orang munafik, ruhnya orang musyrik, ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang-orang yang tingkat keimanannya itu dipisah, nggak digabungin. Dalam aktivitas kehidupan aja jelas tuh. Kalau orang-orang munafik, orang-orang pendusta agama, mereka itu kumpulnya malam Jumat itu bukan di pengajian, itu gampang. Kumpulnya di kafe, di ajab-ajab, udah kelihatan itu. Udah gitu ketemu ngomongnya alhamdulillah tat, saya mah habis ngaji, kan setan itu. Ya, orang udah jelas-jelas habis ajab-ajab ngomongnya ketemu ustadz habis ngaji, itu jelas itu pendusta itu. Jauh dapat hidayah. Justru orang yang akan mendapat hidayah pertama dia kumpul di tempat yang Allah pisahkan daripada kemaksiatan. Allah pisahkan dari kelompok-kelompok pendusta. Allah satukan di tempat yang layak, di tempat yang bagus, di tempat di mana membesarkan kalimat Allah, mengingatkan untuk ibadah kepada Allah. Itu ciri orang yang akan mendapatkan hidayah terbuka, nggak tertutup. Ini udah jelas-jelas maksiat, ngomongnya kayak orang bener. Alhamdulillah habis ngaji, padahal kita juga tahu dia habis dari kafe, habis dari ajab, malam Jumat lagi. Tapi statusnya Jumat berkah, kan brengsek. Ini yang saya bilang sekarang banyak orang yang melakukan berdusta tapi seperti orang dapat hidayah. Kalau dapat hidayah nggak banyak ngomong aktivitasnya, ibadahnya, tahajudnya, ya. Kalaupun ngomong itu sekedar mengingatkan, sebenarnya mengingatkan dirinya bukan mengingatkan orang lain. Karena sering orang yang melakukan mengingatkan orang lain, hakikatnya mengingatkan dirinya. Makanya jangan sampai Allah laknat, jangan sampai Allah tutup hidayah, Allah kurangi iman kita. Agar stabil iman kita bahkan meningkat, ini ingat ayatnya. Jangan sampai kita lupa ayat ini. Dan ini sering saya sampaikan, ya. Jangan sampai ayat ini menyentuh orang lain tapi kita lupa. Dan ini wajib diingat oleh setiap muslim, bukan cuma mubalik, bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, tapi semua orang Islam. Supaya apa? Terjaga hidayahnya. Jangan sampai Allah cap kita sebagai pendusta agama. Ya, kaburat maqtan indallah ayyakulu ma la ta'lamun. Sangat amat kedurhakaan Allah, ketidaksukaan Allah, kebencian Allah sama orang yang mengingatkan, weh sholat subuh, dia sendiri tidur, cuman WA doang, sama setan yang begini. Iya ngomongnya kayak yang bener kan, dia sendiri bobo, brengsek. Udah gitu nggak dijawab lagi, Ustadz sampai 3 kali 4 kali, berarti kan emang bener, nggak sholat subuh, ditambah lagi 5:30 pancing lagi, nggak juga. Emang brengsek lu pada ngaji, lu nggak ada hasilnya kalau kayak gitu. Sholat subuh aja kesiangan mulu. Ini mengingatkan, maksudnya jangan sampai kebencian Allah hanya cuma ngomong doang, ngelakuin kagak. Ngaji OTW nggak nyampe-nyampe, emang brengsek. Maaf tua, maaf bos, maaf, maaf melulu. Udah nggak usah banyak ngomong, datang-datang aja. Udah masing-masing buka grup kok. Ya, ini bukan bawel, ini saking sayangnya nih. Jangan sampai sia-sia. Harusnya rahmat Allah, hidayah Allah, ampunan Allah, ridho Allah, hilang itu semua gara-gara kita mendustakan, nggak sesuai. Makanya yang penting kalau saya praktek, mau bukti imannya orang itu, lihat aja prakteknya. Kalau bulan puasa mah biasa nih, mulai Syawal sampai Hafid, itu kelihatan itu ujian iman paling berat tuh Syawal sampai Hafid. Ujian materi, ujian iman, ujian keadaan, ujian alam. Karena bulan Hafid itu adalah bulan di mana Allah turunin bala. Bala yang terbesar adalah mereka yang sudah beriman, yang sudah bagus ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan Syawal, bulan Hafid hilang ibadahnya,
bahkan jauh dari Allah, itu musibah paling besar. Bukan sekedar penyakit, musibah itu. Musibah terbesar, iman kita hilang di diri kita. Semangat ibadah kita kurang, itu musibah, Pak. Kalau imannya masih kuat, ibadahnya masih semangat, walau dalam keadaan paceklik sekalipun, nggak punya apa-apa sekalipun, karena punya keyakinan, yakin pasti Allah memberikan jalan keluar, rezeki yang nggak disangka-sangka. Yakin itu, janji Allah pasti. Nah kalau kita nggak dusta sama Allah, pasti dikasih jalan keluar, pasti dikasih rezeki yang nggak diduga. Yang jadi masalah, kita masih mendusta, jadi susah untuk berharap rezeki yang nggak diduga. Udah nggak punya duit, penyakitan, udah habis, imannya rendah lagi. Makanya sadar diri, bener nggak kita termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman Allah, mendustakan hidayah Allah yang sudah kita terima. Ini penting, Kak, nggak main-main, nggak cuma sekedar basa-basi. Sholat subuh diajak lagi, kali-kali sholat tahajud, kali aja bangun gitu. Ntar kesel-kesel dari grup, ntar gue boelin satu-satu, kan begitu kalau saya. Perlu pembuktian bahwa yang namanya taklim itu sarana, prakteknya ya hari-hari. Bener nggak tuh hidayah nempel di kita? Bener nggak itu hidayah Allah kita laksanakan sesuai dengan perintahnya? Ya kalau belum, berarti kita termasuk orang yang dustain ayat-ayat Allah, udah begitu aja. Ya nggak ada sih manusia yang sempurna, makanya saling ngingetin. Ini guru yang begitu dibilang bawel, rese lah, macam-macam lah. Ada yang ngomong langsung, ada yang gremet, ada yang di belakang. Kita mah nyampein aja, terserah. Yang penting satu niatnya, karena Allah. Nah salah satu petunjuk hidayah adalah mengucapkan firman Allah, niat karena Allah, sampaikan ikhlas karena Allah, insya Allah itu turun hidayah. Mudah-mudahan ditambah hidayah, tambah semangat ibadahnya, tambah semangat zikirnya, tambah semangat tahajudnya, tambah semangat duhanya, tambah semangat sholat rawatibnya, tambah semangat amal solehnya, tambah meningkat amal solehnya. Itu kelihatan, bukan tambah kendor, tambah tua, bukan tambah rajin, tambah gila kayaknya. Subuh kesiangan melulu, itu ciri tua-tua lama-lama gila itu. Stres itu. Ya buat dirinya sudah kelihatan, lagi buat orang. Jangan bicara buat orang, dirinya masalah ibadah. Introspeksi aja. 5 waktu udah bagus. Katanya itu juga. Saya yakin ini masih belang bentong, orang subuhnya kesiangan mulu, nggak ada yang jawab. Paling ngatu dua. Mana jawabannya? Sampai kosim nggak jawab juga, kosim nggak jawab juga. Artinya apa? Itu pancingan pertama. 1 periode, 2 periode. Mulai tahun ini nih pembukaan saya nih. Lihat aja nanti. Teleponin sama saya, biarin ketahuan jawabnya bangun apa kagak. Itu artinya tahapan. Kenapa? Udah cukup lewat grup, udah cukup lewat Pak Japri. Kali-kali gue telepon sekalian. Ini namanya guru itu peduli sama ibadah muridnya. Jangan sampai apa yang disampaikan cuma mangkut-mangkut doang, akhirnya prakteknya kagak. Emang setan lo, pura-pura namanya, nggak bener. Biar setannya hilang saya ngomong begini. Jangan nempel mulu di badan lu. Ibadah berat bener buat diri sendiri. Kenapa saya katakan begini? Karena ibadah ini yang paling pokok. Karena kita butuh Allah. Sifatnya butuh. Kalau kita nggak butuh sama Allah ya sudah, nggak masalah. Biarin sekalian, bodo amat lah. Jangan kasih. Bila perlu nanti gue datangin satu-satu rumahnya, gue ketok sekalian. Saya ingat waktu jadi lurah santri, itu jam 3 santri itu saya yang bagian bangunin, ketokin kamar-kamarnya. Kalau masih tidur udah dibuka, masih ada yang tidur, siram. Itu bukan karena kebencian, Pak. Karena didikan, karena kasih sayang. Karena disitulah rahmat Allah dapat kita hidayah. Karena kita sering mengingatkan orang, kita bisa menjaga. Dan kita sering diingatin juga. Kenapa? Pahalanya terus mengalir. Selama diajak kebaikan, kebenaran, dan orang itu melakukan, jangan
pahala kita pasti nambah, hidup kita pasti berkah, Allah pasti melindungi. Kenapa? Mereka yang diberikan pendidikan oleh kita, mereka yang melaksanakan sungguh-sungguh, mereka akan berdoa juga buat kita. Mereka akan juga berusaha menjadikan kita ini satu contoh. Nah, orang kalau jadi contoh, insya Allah Pak, selama dia melakukan contoh itu pahalanya ngalir. Dan inilah yang dibilang hidayah Allah lewat manusia, langsung sama manusia. Kalau kita dengar ada orang masuk Islam dapat hidayah karena dengar azan. Nah, azan yang keluar emang suara kambing dari manusia. Ada juga dapat hidayah karena ucapan ustadz, ustadznya lembut. Ada juga karena dibentak sama ustadz, sakit hati nggak tahu dapat hidayah. Ada. Kenapa? Dari manusia langsung. Kenapa? Dia lihat contohnya, dia menyampaikan begitu bukan karena benci, tapi karena sayang dia kepada umatnya, kepada jamaahnya. Supaya apa? Supaya jamaahnya jangan sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Tapi betul-betul hamba Allah, betul-betul orang-orang yang beriman, betul-betul orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah berupa kesulitan jadi kemudahan, ya, berupa berat dalam ibadah jadi ringan ibadahnya, dan bertambah amal solehnya, dan itu pasti. Ya, mudah-mudahan ini bukan keluar dari kebencian, tapi ini betul-betul dari rasa kasih sayang, kepedulian, karena sifatnya Nabi itu peduli Pak. Ruhama bainahum, saling menyayangi, bukan hanya materi, tapi inilah rasa kasih sayang lewat hidayah, lewat ucapan, lewat keyakinan, ya, lewat gerakan untuk meyakinkan bahwa agama Allah ini agama benar, untuk keselamatan dunia dan akhirat hanya agama Islam. Dan ini harus disampaikan, Pak. Agar apa? Itulah jalannya hidayah Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih tegas lagi, dalam kitab Bidayatul Hidayah, jalannya hidayah, petunjuk hidayah, cara-cara Allah memberikan hidayah, maka kalimat Quran ini harus jelas disampaikan. Kalimat hadis ini harus jelas disampaikan. Ini Al-Qur'annya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Contoh, ente sholat maling jalan, ini nggak boleh. Ini bahasa yang sering dipakai. Sholat mah kewajiban, maling kerjaan, ini nggak benar. Mencuri kerjaan, sholat kewajiban, ini nggak benar. Jelas, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Sampaikan lagi kuli hak walau kana muron, sampaikan kebenaran, sampaikan ayat-ayat Allah, jangan disembunyikan. Bagian yang bagus didengar enak disampaikan, giliran yang pahit enggak, tetap kalau saya sampaikan. Walaupun jamaah enggak nerima enggak apa-apa, masih banyak jamaah lain. Walaupun masjid satu enggak terima, masih banyak masjid yang lain. Walaupun kelompok yang satu enggak terima, masih banyak kelompok yang lain. Pasti Allah kasih jalan, pasti Allah buka. Kenapa? Karena niat kita betul-betul menyampaikan ayat-ayat Allah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan dengan kebencian. Apalagi yang udah sering ketemu, sering berjumpa, sering ngobrol, itu sahabat, Pak. Kedekatan sahabat itu keberkahan. Dan itu perjumpaan cuma hanya di dunia, tidak, tapi sampai ke akhirat. Itu yang namanya sahabat, saling mengingatkan untuk ibadah kepada Allah, saling menjaga dengan hidayah Allah. Jangan khawatir dengan apa yang kita lakukan, ini semua pasti dibalas sama Allah, asal kita mau menerimanya. Jangan ada kemungkaran di hati kita. Ini saya sampaikan, nih kemungkaran orang taunya di luar, orang maksiat mungkar, orang berantem mungkar, padahal kita sendiri lupa ada mungkar di diri kita, di hati kita mungkar. Mana itu mungkar? Dengerin dia tapi di hati brengsek nih Ustadz nih, dalam hatinya bangsat nih Ustadz nih. Itu namanya mungkar, Pak. Ntar lu di luar tat gua kerjain. Saya pernah kejadian begitu, Pak. Motor saya sampai lepas rantainya, saya jalan sampai jatuh. Itu pernah saya pulang ngajar habis asar, begitu pulang rantainya putus. Yang didengerin
Ternyata di luar bukan yang di dalam mah pada taat, yang di luar yang dengernya sempat. Tuh Ustaz marah-marah mulu katanya, tuh Ustaz ngatain orang melulu katanya. Padahal saya lagi nyampein ayat, cuman karena hatinya dia lagi nggak mood. Emang dia juga orang munafik, orang nggak ibadah, ya. Memang orang brengsek juga, ya dikerjain lah begitu. Itu zaman Nabi sudah ada yang begitu, bukan zaman sekarang doang. Nabi kurang apa dikerjain? Mau dicelakain banyak, ditutup pasir, bawahnya lubang. Muhammad dipanggil tuh. Akhirnya apa? Karena Nabi mah dijaga sama Allah, dijaga sama malaikat. Tuh, kalau kita kan enggak. Kalau kita mah nyemplung bisa mati. Diracun, Nabi tahu. Kalau kita diracun, mabok, mati di situ. Iya kan? Tapi insya Allah kalau kita sering baca u'idu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya, lebih-lebih makhluk munafik ini, setan manusia ini. Kenapa saya sebut setan manusia? Itulah yang saya maksud pendusta agama itu begitu, setannya manusia. Ya, mudah-mudahan kita jadi setan nih. Ya kalau ngaku syukur, buru-buru tobat, buru-buru banyak istighfar, buru-buru kembali lagi ibadah sama Allah, ya banyak-banyak istighfar. Orang yang paling baik itu yang paling banyak istighfarnya, ya bukan yang paling bagus bajunya, enggak, yang paling banyak istighfarnya, ya. Yang kedua yang paling banyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu orang yang paling bagus tuh, amalan lisan. Kalau amalan perbuatan yang paling bagus itu adalah orang yang beramal mahdoh, ghair mahdoh, seimbang. Sholatnya rajin, pelit, enggak seimbang. Tahajudnya rajin, duhanya rajin, ya. Sama orang benci mulu, gue benci ngasih gosim, kliak-kliak, benci. Justru kalau orang yang ibadah itu enggak begitu ngomongnya, enggak. Kenapa? Ajak gosim untuk ngaji, sering denger. Ajak gosim belajarin Quran, sering denger. Itu ciri orang dapat hidayah, bukan pendusta. Ini enggak, orang udah tolol, goblok, dikata-katain, makin jauh dia, makin jauh dari hidayah. Berarti kita yang menjauhkan hidayah itu. Tapi kalau kita betul menjalankannya sesuai dengan petunjuk Allah, dakwain dia, ajak dengan cara yang baik, insya Allah kita juga termasuk yang bawa hidayah. Ini enggak, jelek, miskin, bego, dijauhin, sengsara bener. Kalau saya mau udah biasa, saya juga pernah kaya, tiap hari orang ke rumah saya bikin miskin, gak ada yang datang, udah biasa itu mah, udah nggak kaget. Ya bukan curhat, saya yang datang, biarpun saya kaya saya yang datang. Bukan saya yang disebutnya saya yang suka didatengin, enggak, saya sering datengin, satu-satu saya datengin. Boleh tanya itu semua. Kalau saya praktek aja, nggak usah banyak basa-basi. Apapun yang saya ada jamaah saya tanggung jawab. Karena itu murid saya, karena itu jamaah saya. Apapun yang dilakukan, saya tanggung jawab. Ini contoh aja. Supaya apa? Supaya jangan sampai Allah cap kita sebagai pendusta. Pendusta hidayah itu justru dia hakikatnya nggak dapat hidayah. Cuma bisa nyuruh doang, cuma bisa ngomong doang. Dia sendiri nggak pernah praktek. Yo, ayo silaturahmi. Ini dia ngejedog aja. Ini kalau seandainya malaikat bisa saya perintah itu suruh gede sama saya. Yang brengsek tuh, bisa ngomong doang. Ini sebenarnya kasus seperti ini saya sampaikan sama para jamaah itu hari-hari, Pak. Hari-hari untuk introspeksi diri. Ini masih Syawal, dikit lagi habis, mau hafid kita. Syawal udah mulai habis kok, sebentar lagi. Tapi di ujung Syawal ini, ayo kita cas, introspeksi diri. Supaya apa? Supaya iman kita nggak hancur, supaya iman kita nggak rendah, supaya kita nggak direndahin sama manusia, apalagi di mata Allah rendah. Ramadan baca Quran rajin, habis Ramadan ini yang itu cirinya musibah. Ramadan sholat sampai tarawih aja 20, cari yang lebih banyak lagi. Begitu ini nggak ada pernah sholat sunnah, boro-boro. Itu namanya musibah. Ramadan sudah aku gede-gedean, sampai dapat THR gua lumayan, kan gitu. Begitu habis Ramadan lupa, ya sama aja. Itu salah satu peningkatan, nah. Salah satu untuk evaluasi kita, Pak. Orang kalau mau maju
mau ningkat iman, mau maju urusan, ya mau lebih baik, itu evaluasi. Kalau nggak ada evaluasinya, nggak akan pernah maju. Walaupun menurut dia itu maju, tapi menurut Allah nggak ada nilainya. Ya, sekalipun setiap hari kita melakukan ibadah sholat, kalau pelit nggak ada nilainya. Kalau nggak beramal soleh nggak ada nilainya. Sholat bisa diterima kalau amal solehnya diterima. Ya tadi buktinya, sholat ya harus baik, harus dermawan. Jangan sholat pelit, nggak diterima itu, Pak. Ya, udah jelas-jelas nih. Nah, kemudian 5 menit lagi, nggak sampai 1 jam pokoknya, setengah jam ada cukup. Capek juga sih ngomelin. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan buat para jamaah, ingat, guru itu tanggung jawab, Pak, sama murid. Itu bukti guru itu betul-betul mendidik, betul-betul mencontohkan, betul-betul nanti murid lihat apa yang dilakukan sama gurunya. Dia contoh itu, disiplinnya, tanggung jawabnya, ya, bukan sekedar basa-basi, tapi betul-betul dikunjungi, betul-betul didatengin. Nah, ngomong doang kangen ya, ngomong doang. Kalau bener kangen itu datang pak gitu, itu baru namanya praktek. Itu yang dibilang nggak pendusta tuh begitu. Cuman basa-basi doang kangennya. Kalau saya langsung saya yang datengin. Padahal yang ngomong dia kan, itu contoh aja. Nah, orang yang duluan itu yang lebih baik, dan orang yang duluan itu yang dapat hidayah itu yang lebih baik. Enggak ukuran tua, muda, jabatan tinggi rendah, enggak. Tapi yang duluan, ya, yang duluan minta maaf, yang duluan mengunjungi silaturahmi, yang duluan ngajak ibadah, yang duluan ngasih contoh untuk amal soleh, itu yang mulia. Itu prakteknya namanya. Dan kalau urusan kebaikan dia paling belakangan, itu ciri orang munafik. Nggak enak aja gue ngikut aja dah, tapi belakangan. Yang lain udah semua, tinggal dia belum. Nanti brengsek gitu. Itu namanya pendusta. Kelihatan prakteknya. Ya, saya ambil dari ilmu sosiologi yang pernah saya pelajari. Sosiologi agama ini salah satunya praktek. Ihsan itu praktek. Praktek hayat itu, kalau dalam istilah ilmu tasawuf, kita sekarang sudah lupa. Setiap subuh itu selawat ini sudah hilang. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum badi'us samawati, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim, wa la yaghfir dzunubana illallah rabbul alamin. Ini sebenarnya kalimat doa tapi dibuat kayak seperti selawatan, tapi isinya, wahai yang maha hidup, hidupkan diri kami, hati kami. Hati kita nih yang baru bangun nih, baru melek nih, subuh nih. La ilaha illa anta, tanamkan bahwa keyakinan kita tidak berubah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Badi'us samawati, kekuasaanmu semuanya yang besar ada langit dan bumi. Manusia mah kecil, nggak ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Buka awal ibadah kita, buka bangun kita dengan istighfar. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa, maka yang paling baik awalnya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Bangun tidur, salat subuh, sebelum salat subuh istighfar. Min kulli dzanbin azim, dari seluruh dosa yang mungkin sebelum kita tidur, banyak dosa yang kita lakukan. Begitu bangun kita buka dengan istighfar, insya Allah rezeki terbuka. Wala yaghfir dzunubana, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali kepada Engkau ya Allah. Ilallah rabbul alamin, hanya kepada Allah seluruh sekalian alam, yang menguasai alam, yang menciptakan alam, yang menjadikan alam, yang menguasai alam. Dan ini saya sampaikan buat teman-teman, buat para jamaah, buat perkumpulan rindu surga semuanya. Jangan pernah cukup dengan beramal soleh dan ibadah. Terus kita saling mengingatkan, terus kita saling meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Karena inilah hakikatnya, kata Al-Quran, ruhama bainahum, kasih sayang yang sebenarnya, sayang yang sesungguhnya, bukan sekedar basa-basi, tapi tanggung jawab. Pertemuan kita bukan hanya di sini, tapi pertemuan kita insya Allah
sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan tetap selalu merindukan kita untuk bisa berjumpa kembali dengan kita. Dan itulah jalannya hidayah. Tidak ada sambungan kecuali doa. Makanya orang tua dulu kalau ketemu apa? Sambung doa. Sambung doa. Dan assalamualaikum itu doa, Pak. Ya, makanya di kuburan kalau kita ziarah assalamualaikum ya ahlul kubur, itu doa, Pak. Begitu juga kita ketemu yang masih hidup, itu salam itu doa. Ya. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau hati kita bersih, tidak ada kedustaan di hati kita, insya Allah itu adalah pembuka hidayah. Kita mudah-mudahan bersih dari hati yang sakit, hati yang kotor, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pintu hidayah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali lagi resiko orang menyampaikan kebenaran, ada yang suka, ada yang benci, itu udah biasa. Kalau nggak mau kayak gitu, jangan jadi ustadz, jangan jadi orang Islam, ya. Jadi orang kafir aja, bodoh amat. Tapi kalau orang Islam wajib pedulinya, supaya apa? Diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah diakui sebagai umatnya Rasul. Yang berat itu diakui, Pak. Kalau ngaku mah gampang. Kalau diakui, kalau nggak ada sifat kepedulian, nggak bakalan diakui. Kata Nabi, malam yahtama bi amril muslimin falaisa minhu. Ya, jangan dekat-dekat kepadaku dan tidak diakui sebagai umatku kalau di hatimu tidak ada rasa peduli terhadap sesama orang Islam. Lebih-lebih, ya, orang Islam itu bersaudara, hatinya wajib diingatkan, apalagi saudara kandung. Orang Islam ini nggak pandang jabatan, nggak pandang latar belakang, asal dia orang Islam wajib diingetin. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kalimat kata yang kurang berkenan, mungkin kasar, itu semua sebenarnya dalam rangka mengusir setan yang ada pada diri kita. Karena setan ngerti, kalau orang berucap ikhlas, insya Allah setan pada kabur. Karena perjanjian setan sama Allah yang paling ditakuti sama iblis adalah orang-orang ikhlas. Ucapnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, beramal solehnya ikhlas, itu ngebecir itu. Makanya kalau ada petugas ajan, ingetin biar ikhlas ajannya, itu insya Allah ngebecir. Cuman yang bahaya itu orang yang di jalan yang pura-pura nggak dengar ajan, karena saking ngebecirnya tuh setan kocar kacir, yang sambil lewat ditabrak sama dia, akhirnya jatuh nyungsep. Kenapa? Saking banyaknya setan, anginnya aja kencang. Jadi orang itu yang di kendaraan atau yang di jalan kena sapuan setan saking takutnya. Nah, inilah penjagaan kita tentang hidayah Allah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang disebut dengan pendosa, pendusta agama Allah. Tapi insya Allah kita diakui sebagai hamba-hamba Allah yang tetap menjaga hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahul muwaffiq lakum bittarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.